Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin, maka ekonomi pun mengikuti ekonomi terpimpin, sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin, di mana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan, sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang ekonomi terpimpin. 1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Tugas Depernas: 1. Mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana. 2. Menilai penyelenggaraan pembangunan. 2. Penurunan nilai uang. Tujuan dilakukan devaluasi: 1. Guna membendung inflasi yang tetap tinggi. 2. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. 3. Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Maka pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai penurunan nilai uang devaluasi, yaitu sebagai berikut. 1. Uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50. 2. Uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. 3. Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan demokrasi terpimpin gagal di Indonesia. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi yakni: 1. Ekspor dan investasi merosot. 2. Menipisnya cadangan devisa. 3. Inflasi mencapai ratusan persen. 4. Harga kebutuhan pokok mahal. Adapun penyebabnya antara lain: 1. Indonesia baru merdeka, pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali. 2. Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. 3. Anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik. 4. Presiden Soekarno kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian. Kegagalan ekonomi pada sistem ekonomi terpimpin. Kegagalan dalam penanggulangan masalah ekonomi era demokrasi terpimpin disebabkan oleh: 1. Masalah ekonomi tidak diatasi. 2. Politik dikedepankan tanpa memperhatikan ekonomi. 3. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Tidak ada ukuran objektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha. Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah arus. 5. Kebangkrutan tidak dapat dikendalikan. 6. Pada masa demokrasi terpimpin, semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan. Upaya pemerintah mengatasi krisis ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. 1. Gunting Syafruddin. Kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang sanering. Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas sehingga nilainya tinggal setengahnya. 2. Sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djoko Hardikusumo, Menteri Perdagangan. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi Indonesia. 3. Nasionalisasi The Javatsbank. Seiring meningkatnya rasa nasionalisme, maka pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalis The Javatsbank menjadi Bank Indonesia.